Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi masuk kepada topik yang terbaru, yaitu tentang siklus hidup sistem perusahaan. Ternyata seperti yang kita ketahui biasanya kita ngobrolin tentang sistem siklus hidup itu adalah berkaitan dengan produk dan perusahaan. Tapi ternyata sistem informasi itu ternyata juga punya siklus hidup. Nah, sangat menarik di mana di setiap komponen di dalam perusahaan itu memiliki siklus hidup. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Bila nanti teman-teman merasa bahwa masih terdapat banyak informasi yang belum disampaikan terkait dengan siklus hidup sebuah sistem, nanti bisa teman-teman tambahkan atau bisa teman-teman kritisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi siklus hidup sebuah sistem. Jadi konsep dari siklus hidup di sini seperti yang kita pahami bahwa bagaimana alurnya mereka mulai dari awal terbentuk hingga nanti sistem ini baik itu akan tergantikan ataupun diperbarui ataupun bahkan sistem ini akan mati dan tidak digunakan kembali karena memang sudah out of date dan sudah tidak bermanfaat lagi bagi sebuah perusahaan. Nah, sebuah sistem itu dibuat tidak hanya untuk berguna pada perusahaannya dia saja. Bisa jadi bila output dari perusahaannya adalah menjadi sebuah pemimpin pasar atau menjadi perusahaan yang dihormati atau memiliki pangsa pasar yang paling luas, maka siklus hidup atau sebuah sistem yang dibangun oleh perusahaan itu bisa direplikasi oleh perusahaan yang lain. Namun memang sistem yang dibentuk oleh perusahaan ini pastinya itu dibuat untuk sulit ditiru supaya ketika perusahaan ini besar dan menjadi pimpinan pasar, dia tidak bisa diikuti oleh para pesaingnya. Nah, selanjutnya ada metodologi, di mana metodologi adalah suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun sebuah sistemnya. Bagaimana sebuah sistem ini dibentuk, lalu tujuannya untuk apa, maka harus ada caranya. Harus ada caranya supaya sistem yang terbentuk nanti itu dapat dikelola dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan manajerial. Terus ada pendekatan terhadap berbagai macam metodologi yang digunakan, di mana pendekatan ini nantinya memberikan alternatif bagi para pemimpin perusahaan sebelum mengambil keputusan menggunakan pendekatan metodologi seperti apa, supaya dapat membentuk sistem yang sesuai dengan harapan. Terus selanjutnya masuk kepada siklus hidup sistem, yaitu adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan bila ingin menjadi pimpinan pasar, maka yang dia terapkan adalah sistem dengan kecanggihan teknologi terbaru, apapun itu selama sistem mampu beradaptasi, mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi terbaru, maka perusahaan tersebut berpotensi untuk menjadi pimpinan pasar dengan sistem yang sangat kompleks. Nah, karena tugas-tugas yang akan dikerjakan di dalam suatu perusahaan itu akan memiliki pola, baik itu teratur ataupun yang kompleks. Nah, jalannya sistemnya itu ada yang top down, ada yang
horizontal ya, antar divisi, nah dan lain sebagainya. Gunanya apa? Sama ya, gunanya sistem ini nantinya akan membantu perusahaan dalam mengelola informasi-informasi strategis yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap siklus hidup dari sebuah sistem, terdiri dari dua, yaitu siklus hidup pengembangan dan yang kedua adalah pada tahap penggunaannya. Yang pertama dalam tahap pengembangan, di sini berisi tentang perencanaan, analisis, rancangan model sistemnya dan juga bagaimana diterapkannya. Nah, pada tahap pengembangan inilah sebuah kunci suksesnya bentuk dari siklus hidup sebuah sistem, di mana perencanaan ini adalah bagian utama atau bagian awal dari bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam membangun sistem di dalam perusahaan. Bila perencanaannya tidak matang dan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, pastinya sistem perusahaan ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, setelah direncanakan pasti harus dianalisa bagaimana potensinya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana hasil dari penerapannya. Nanti diprediksi ya, pasti bila tahapnya dalam pengembangan itu pasti kita ngomonginnya adalah simulasi dan prediksi. Bagaimana nanti ketika bila sistem ini diterapkan, hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan atau lebih banyak mudorotnya, atau lebih banyak potensi untuk gagalnya. Jadi itu harus dianalisa. Setelah dianalisa baru kita bikin skema rancangannya, biasanya disebut blueprint. Nah, bagaimana sistem ini nanti bentuknya, habis itu alurnya. Nah, jadi harus sangat matang sebelum diterapkan. Nah, baru yang di tahap selanjutnya adalah tahap penggunaan atau pemanfaatan dari sistem tersebut. Bila sudah sampai tahap ini, maka sebuah sistem ini sudah layak untuk diuji coba dan dievaluasi ya, lebih tepatnya sudah sampai pada tahap bagaimana sistem ini nanti harus dikembangkan lagi, tidak hanya habis dipakai terus ya sudah. Yang penting selama ini masih bermanfaat ya udah dipakai aja. Nah, nggak bisa. Jadi harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Apalagi teman-teman bila ngomongin tentang kecanggihan teknologi dan perubahan zaman itu pasti sangat kompleks ya dan sangat cepat berubah. Jadi bila perusahaan baik itu UMKM ataupun perusahaan yang besar harus selalu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagi mereka yang tidak mau dan tidak mampu beradaptasi, maka tidak bisa menyalahkan keadaan bahwa perusahaannya akan kesulitan, perusahaannya akan tutup, perusahaannya akan bangkrut. Itu bukan kesalahan keadaan. Lebih tepatnya adalah ketidakmampuan dan juga ketidakmauan dari orang tersebut atau perusahaan tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan zaman sekarang. Jadi teman-teman sangat beruntung, apalagi teman-teman yang milenial nih sangat beruntung sekali. Semua sudah ada, sudah tertata dengan rapi, tinggal mengembangkan saja. Jadi tidak perlu beradaptasi yang berubah dari zaman offline terus beradaptasi ke zaman online, dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaan di dalam kelebihannya adalah bagi orang-orang atau bagi perusahaan yang sudah bertahan lama dan menghadapi berbagai macam zaman, dia akan memiliki prestasi tertentu, achievement tertentu, yaitu ketahanan dan kemampuan bertahan ketika zaman itu berubah, cepat beradaptasi, terus tidak kaget bila terjadi perubahan zaman. Walaupun harus kita akui juga bahwa tidak sedikit pula perusahaan yang gagal dalam beradaptasi. Namun yang perlu kita contoh adalah perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Jadi sangat layak ya untuk menjadi bahan pertimbangan kita dalam menjalankan sebuah perusahaan, bahwa kemungkinan itu selalu ada, maka jangan sampai kita luput atau kita kehilangan konsentrasi dalam pengembangan perusahaan. Nah, di sini adalah pola perputaran dari sistem siklus hidup. Yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa adanya tahap perencanaan ya, yang kedua ada tahap analisis, ketiga ada tahap rancangan, yang keempat ada tahap penerapan, dan yang kelima adalah tahap penggunaannya, dan juga tahap ini ya, feedback atau bagaimana nantinya ketika dikembangkan kembali. Nah, siapa yang mengatur kerja ini siklus hidup dari sebuah sistem? Yang pertama adalah pasti manajemen puncak ya. Manajemen puncak adalah pemegang kendali terhadap pembangunan sistem yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, dialah yang bertanggung jawab bagaimana sistem ini dapat diterapkan dengan baik. Lalu dia sampaikan kepada level-level manajer di bawahnya. Jadi lebih kepada tanggung jawab konsep sebuah sistem itu di manajemen puncak, hingga pada hasilnya nanti yang selanjutnya adalah tanggung jawab dari manajemen eksekutif. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab dari komite pengarah sistem informasi manajemen. Bagaimana menetapkan kebijakan, pengendalian keuangan, dan juga menyelesaikan pertentangan yang ada. Karena pastinya ya tidak semua personil perusahaan itu mampu mengikuti siklus hidup sistem dengan baik antar satu divisi dengan divisi yang lainnya. Pasti ada yang slack, pasti ada yang error. Nah, itu menjadi tanggung jawab para pimpinan perusahaan di berbagai level ya, karena itu sangat menjamin keberhasilan sistem di dalam perusahaan. Maka dari itu sangat penting pengambilan keputusan yang tepat ya, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, bagaimana pengelolaan siklus hidup sistem? Siklus hidup sistem ini dikelola pertama dari manajer unit jasa informasi, dibantu oleh analis sistem, terus pemrograman dan operasional. Nah, di kebanyakan perusahaan seperti ini sih yang mengelola biasanya. Namun kecenderungan saat ini juga meletakkan tanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi lebih kompleks saja sekarang. Siapapun bisa masuk sebagai penanggung jawab. Karena apa? Karena berbagai level manajerial saat ini membutuhkan pengembangan sebuah sistem yang lebih komprehensif. Nah, di sini ada hierarki para manajer dalam siklus hidup sistem. Nah, di sini ada level-levelnya ya, para eksekutif, terus manajemen information system steering committee ya, penanggung jawab teknisnya ya. Nah, di sini ada level marketing, ada level manufacturing, finance, dan human resource. Masih banyak divisi-divisi lain ya pada zaman sekarang ini yang lebih kompleks lagi berkaitan dengan pengelolaan siklus hidup sebuah sistem di perusahaan. Nah, ini sedikit penjelasannya untuk tanggung jawab eksekutif. Di sini berkaitan dengan bagaimana sistem ini memiliki nilai-nilai strategis supaya membantu perusahaan untuk menyesuaikan dengan pasarnya, industrinya, supaya mampu bersaing dan bertahan hidup lebih lama ya. Eksistensinya diakui di dalam sebuah industri dengan sistem yang paling komprehensif. Nah, jadi teman-teman yang memiliki sebuah usaha ataupun menjadi pimpinan puncak di sebuah usaha itu harus mementingkan ini ya, nilai-nilai strategis dan berdaya saing di dalam industri. Nah, untuk komite pengarah di sistem informasi manajemen ya yang saya bilang tadi, di sini ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan ini ya, perangkat-perangkatnya ya untuk dapat menyesuaikan apa yang perusahaan inginkan. Jadi sangat penting untuk mampu menyesuaikan perangkat, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang dibutuhkan agar sistem ini dapat diterapkan dengan sangat baik.
Terus yang kedua, menjadi pengendali keuangan dengan bertindak sebagai badan yang berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana. Yang ketiga, menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan perangkat yang dibutuhkan. Nah, dua keuntungan dari komite pengarah ini, jadi dia punya keuntungan. Yang pertama adalah perangkat akan digunakan untuk mendukung pemakai di seluruh perusahaan. Proyek-proyek perangkat pun memiliki perencanaan dan pengendalian yang baik agar sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Terus kepemimpinan proyek, di mana komite pengarah ini jarang terlibat langsung dengan rincian pekerjaannya. Terus habis itu tim proyek mencakup semua orang yang ikut serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Jadi suatu tim mungkin memiliki belasan anggota ya, terdiri dari pemakai, spesialis, dan juga audit internal. Agar apa? Agar sistem ini dapat direncanakan hingga dievaluasi dengan secara komprehensif dan tidak ada kejanggalan yang terjadi gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share tentang bagaimana siklus hidup sebuah sistem. Nah, mungkin nanti bila teman-teman merasa butuh atau memiliki informasi yang lebih, itu bisa disampaikan baik di komentar ataupun bisa melalui sosial media yang lain. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.